Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi sistem informasi klinis dalam pelayanan keperawatan. Bisa di next. Ya, ini ada pun anggota dari kelompok 5, ada Ainziani Rapika Pratiwi, Amelia Putri, Elsa Kumalasari, Faswa Dayanti, Ibtisama Saputri, Reski Indesya Putri, Salsabila, dan Vanessa Amalia. Bisa di next. Ya, adapun materi yang ingin kami bahas hari ini yaitu mengenai tujuan aplikasi, sasaran penggunaannya, prospek dan dampak penggunaan aplikasi, pengelolaan penggunaan aplikasi, dan contoh hasil penggunaan aplikasi. Bisa di next. Iya, yang pertama tujuan aplikasi, selanjutnya. Aplikasi informasi kesehatan memiliki tujuan yang pertama mempersiapkan informasi yang berkualitas, 2 meningkatkan keamanan data, 3 mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana, 4 mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi, dan yang kelima memelihara integrasi data. Selanjutnya. Yang kedua ini ada sasaran penggunaan aplikasi. Selanjutnya, sasarannya penggunaan SIK dalam pelayanan keperawatan itu yang pertama meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan tersedianya informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua mengetahui status kesehatan masyarakat dengan mudah. Yang ketiga, data yang dihasilkan oleh perawat yang sangat dibutuhkan bagi dokter. Keempat, mudah mengontrol kesalahan keperawatan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya sasaran dalam aplikasi. Untuk kelompok mengambil aplikasi sistem informasi manajemen demam berdarah. SIM DBD ini itu dipergunakan untuk mencatat hasil penyelidikan, mengetahui informasi pemantauan rutin, dan informasi kewaspadaan DBD, yang mana bisa diakses melalui internet. Lalu untuk sasarannya, yang pertama itu menurunkan kasus DBD dengan adanya sistem pengamatan serta pemantauan kasus DBD. Yang kedua itu meningkatkan program pencegahan dan pengendalian DBD agar tidak terjadinya keterlambatan pelaporan data dan penyajian informasi yang tidak update. Yang ketiga itu menurunkan tingkat kegagalan dalam menentukan implementasi. Bisa dikarenakan sistem informasi DBD ini mengidentifikasinya kebutuhan pengguna berupa surveillance. Lalu yang keempat, mempercepat peningkatan kinerja melalui feedback dari rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya. Prospek dan dampak menggunakan aplikasi. Di sini ada prospek menggunakan aplikasi, yaitu penerapan sistem spesifikasi untuk membangun, menguji, dan mengevaluasi sistem yang kuat. Di sini dampak penggunaan aplikasi. 1. Membutuhkan biaya tambahan untuk menyediakan sarana dan pelatihan petugas. 2. Membutuhkan ketelitian dalam proses input data karena kesalahan dapat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. 3. Butuh komputer khusus sehingga hanya digunakan untuk sistem informasi kesehatan saja. Next. Selanjutnya ada pengelolaan penggunaan aplikasi. Next. Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen DBD ini yang pertama, user admin atau pasien tidak perlu melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu pasien langsung bisa melakukan tes medis dengan cara memilih menu tes medis. Setelah itu pasien masuk ke menu tes medis dan pasien diminta untuk memilih data gejala yang terdapat pada menu tes medis. Setelah itu pasien dapat memilih data gejala, lalu pasien dapat melakukan diagnosa dengan cara menekan tombol diagnosa. Setelah itu akan keluar hasil diagnosanya berdasarkan gejala-gejala yang sudah dipilih oleh pasien. Selanjutnya, admin akan mengelola data admin, gejala, penyakit, tes medis, detail tes medis, maka
Admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara memilih menu login yang ada pada halaman utama. Apabila admin telah selesai mengelola sistem, maka dapat melakukan logout untuk keluar dari halaman tersebut. Next. Di sini ada contoh hasil penggunaan aplikasi SIM DBD di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan ini adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan model prototyping dalam membangun model sistem informasi. Beberapa tahapan dalam pembangunan sistem terbagi menjadi dua, yaitu prototyping dan desain konsep. Prototyping ini adalah tahap di mana bukti dari desain konsep sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem dapat dibangun berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Dan desain konsep ini mencakup tahapan di mana analisis sistem informasi kesehatan yang digunakan di tempat penelitian dari sistem bagaimana yang cocok untuk dipakai. Di sini ada contoh tabel, yaitu ada variabelnya input. Biasanya input ini mencakup permasalahan tentang laporan W2 mingguan dikirim tidak seminggu sekali, tetapi kadang setiap bulan karena terkendala tenaga dan biaya puskesmas untuk pergi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Masalah yang kedua ada tidak semua rumah sakit mengirimkan laporan KD atau RS sehingga pihak Dinas Kesehatan harus datang ke rumah sakit untuk mengambil laporan tersebut. Yang terakhir ada luasnya wilayah Kabupaten Bandung menghambat dalam pengiriman laporan yang cepat sehingga kelengkapan dan ketepatan laporan masih rendah. Variabel kedua permasalahannya yaitu tumpang tindih atau double entry jumlah penderita dikarenakan ada puskesmas dan rumah sakit yang mengirim datanya yang sama. Yang kedua, butuh SDM tambahan yang dibutuhkan khusus untuk validasi dan entry data. Ketiga, dikarenakan semua laporan dari puskesmas dan rumah sakit berupa paper base, maka ada kemungkinan data hilang sebelum di-entry. Variabel yang terakhir, permasalahannya yaitu pembuatan laporan mingguan tepat waktu di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung masih belum bisa dilaksanakan karena kelengkapan dan ketepatan data dari puskesmas dan rumah sakit masih rendah. Kedua, belum bisa melaksanakan perhitungan titik musim penularan. Tiga, belum bisa melaksanakan perhitungan peningkatan kasus mingguan dan belum bisa melaksanakan deteksi dini KLB DBD. Ya, pemaparan materi dari kelompok 5 cukup sampai tadi aja ya. Selanjutnya akan adakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan pada teman-teman. Ya, ada Farda Damayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Farda, izin bertanya dari pemaparan presentasi yang dipresentasikan. Apa sih tujuan dari pengaturan sistem kesehatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Jihan Sartika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Jihan Sartika, izin bertanya. Tadi di akhir kelompok menjelaskan tentang contoh hasil penggunaan aplikasi di Kabupaten Bandung. Izin bertanya, analisa ini tuh menggunakan metode apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu penanya lain, kalau untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan yang tadi terlebih dahulu, dipersilakan untuk kelompok. Sekali lagi dipersilakan untuk kelompok untuk menjawab pertanyaan Farda dan Jihan.
Izin masuk moderator. Ya, silakan Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farda Damayanti. Pertanyaannya itu adalah tujuan pengaturan sistem kesehatan. Jawabannya adalah mempersiapkan informasi yang berkualitas, informasi yang berdasarkan kriteria berikut: kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan. Kriteria tersebut merupakan pilar informasi. Yang kedua itu ada meminimalkan terjadinya duplikasi data. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana. Yang kelima, mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi. Selanjutnya, yang terakhir ada memelihara integrasi data. Apakah sudah terjawab, Farda? Sudah, terima kasih. Baik, tersisa pertanyaan Jian Sartika. Dipersilakan untuk kelompok yang ingin menjawab. Masuk moderator. Baik, dipersilakan Ai. Ya, saya Ai Indriani Ritika Pratiwi izin menjawab pertanyaan dari Jihan. Pertanyaannya itu di akhir kelompok menjelaskan tentang contoh hasil penggunaan aplikasi di Kabupaten Bandung. Izin bertanya, analisanya ini tuh menggunakan metode apa? Ya, izin menjawab, untuk analisanya ini menggunakan pendekatan model prototyping, yang mana ini tuh tahap di mana bukti dari desain konsep itu sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem itu dapat dibangun berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Jihan? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. Pada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan kepada teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Nur Eliza Putri, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Nur Eliza Putri izin bertanya kepada kelompok. Apa saja sih dampak positif terhadap pengaruh perkembangan pada masyarakat digital? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk kelompok bisa langsung dijawab pertanyaan dari Nur Eliza.
Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan Reski Indah. Dampak positif yang timbul dari perkembangan teknologi ini antara lain itu ada satu, dalam mengakses suatu informasi dan melakukan pertukaran informasi. Yang kedua itu juga mengaktifkan berbagai layanan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat, dan ada juga membuka lapangan kerja baru sehingga meminimalisir pengangguran. Mungkin segitu apa terjawab. Ya, bagaimana Nur Eliza Putri? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab dan cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sudah 3 pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sudah cukup ya dari teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu SK. Oke, saya mau tanya dulu sama kelompok 5 ya. Anda jelaskan yang apa, sistem informasi manajemen DBD, alasannya apa? Izin menjawab Ibu, Ya. karena di subtopik itu ada contoh dari penggunaan aplikasi Ibu, itu Ibu. Jadi kita mengambil contoh SIM DBD tadi Ibu sebagai contohnya. Oke, ya Anda ambil contohnya SIM DBD ya. Jadi kalau bisa sih ya, contohnya tuh yang kaitan erat dengan peran perawat ya. Kalau SIM, sistem informasi manajemen yang DBD itu dia adalah lebih ke arah epidemiologi ya. Epidemiologi, dan itu biasanya hanya berupa bagaimana mendapatkan kasus, menyelesaikan kasus. Jadi peran perawatnya di situ kurang kelihatan jelas ya. Mungkin nanti ke depannya disesuaikan ya dengan contoh yang lebih dekat dengan keseharian kerja dari perawat. Mungkin itu ya. Kemudian terkait juga dengan tadi diskusi ya, ada beberapa hal yang saya juga mau bertanya sebenarnya ke kelompok ya. Jadi ini itu kalau saya lihat adalah dia coba diterapkan, tetapi ini masih dalam tahap uji coba atau penelitian mungkin ya, si SIM-nya ya, bukan memang sudah dipakai keseharian. Gimana tuh tanggapannya? Kalau saya ngelihatnya begitu. Jadi ini masih berupa penelitian ya, penelitian menguji cobakan sistem, yaitu ya sistem informasi. Gimana tanggapan kelompok? Izin menjawab Ibu. Ya. Kalau dari hasil riset kami memang betul Ibu, ini masih dalam penelitian yang dimana ini membangun sistem informasi kesehatan yang dapat mempercepat pengelolaan data dan bisa mendeteksi kejadian luar biasa DBD ini Ibu. Oke, jadi itu adalah sistem informasi untuk epidemiologis ya bentuknya ya. Jadi di situ kurang kelihatan pada peran perawatnya ya, kalau saya lihat ya. Kemudian ini sebenarnya masih uji coba ya. Kayaknya ini pelaporan hasil
penggunaan uji cobanya deh. Saya ngelihatnya Anda ngambil tulisannya. Ya, jadi Anda ngulasnya bukan SIM-nya, jadi lebih ke arah ini laporan, mungkin makalah ya, makalah hasil uji cobanya. Jadi ini sistemnya juga mungkin belum dipakai kayaknya. Sepertinya gitu ya. Oke, baik. Kalau mungkin teman kelompok 5 tidak bisa menjelaskan ya ke saya ini apa contohnya masih dalam bentuk uji coba ya. Jadi sebenarnya yang saya minta contohnya yang berkaitan erat dengan peran perawat ya. Saya mau mulai dulu pengalaman dari kuliah pakar kemarin ya. Saya nggak tahu tingkat 2 nurse ini ikut tidak kuliah pakar dengan Prof. Ahiryani ya, kalau tidak salah luring ya di lantai 7. Itu beliau waktu itu menyampaikan ada beberapa tantangan bagi perawat ya dalam menjalankan tugasnya, artinya yang berkaitan erat dengan peran perawat dalam pelayanan. Salah satu tantangan menurut beliau ya, dan ini harus harus menjadi perhatian penting ya bagi perawat adalah bagaimana perawat harus bisa menggunakan sistem informasi keperawatan yang dibangun di tempat kerja ya. Jadi harus mampu menguasai, sehingga dengan tolak ukur itu menjadi suatu keharusan bahwa mahasiswa keperawatan tahu ya, mengenal ya bentuk-bentuk dari sistem informasi. Salah satunya sistem informasi keperawatan. Karena ke depan ya kita sudah hidup di dalam dengan norma atau kehidupan 5.0 ya, atau sudah masuk ke dunia digital 5.0 ya. Di semua lini itu pasti ada dan berkaitan dengan digital. Sekarang transportasi ini lama berproses, tapi belakangan sudah lebih baik ya. Bahwa sekarang kita mau kemana saja sudah pakai one touch ya, pakai aplikasi saja. Kemudian nanti ke depan juga layanan kesehatan ya itu juga hanya pakai digital, one touch saja. Baik, saya akan sampaikan kenapa implementasi dari SI-nya ini sangat penting ya. Bentar. Implementasi ini sangat penting. Yang pertama ya, kalau Anda lihat ini di screen mungkin yang belum berubah ya. Nah, kalau Anda lihat di screen apa yang terbayang oleh us? Gambar apa di sana? Anda lihat di sebelah kanan itu gambar picture mengenai mungkin ruangan ya, ruangan tempat menyimpan barang-barang. Kalau ini saya lihat di kertas ya, kertas. Ini sebenarnya bukan sembarang kertas, tetapi dokumentasi mengenai medical record ya, rekam medis yang mungkin masih ya di beberapa, mungkin masih banyak ya rumah sakit, bukan beberapa ya, masih banyak rumah sakit di Indonesia yang masih rekam mediknya based on paper, dipakai paper base ya, menggunakan kertas ya. Anda lihat coba tumpukannya juga tidak rapi ya, tidak beraturan ya.
Kemudian di samping kita lihat ada orang pakai naik sepeda. Ngapain sih Bu Eska itu gambar naik sepeda dilihatin? Ini sebenarnya penggambaran bagaimana kalau dokumentasi ya atau rekam medis pasien dalam bentuk paper base. Pada saat pasien masuk ke rumah sakit kan mereka punya riwayat ya, riwayat rekam medisnya. Nah, ini kalau paper base itu kan butuh orang khusus untuk mencarikan rekam medik di ruang penyimpanan. Ya. Tetapi dengan menggunakan sistem informasi, hal seperti ini tidak lagi berlaku. Karena apa? Data rekam medik pasien itu otomatis akan tersimpan di cloud, ya, sehingga mencarinya juga dengan one touch, nggak perlu pakai orang tertentu untuk mencarikan, ya. Pertama tadi efisien, efektif, ya, dan mengurangi kesalahan. Ya bisa saja kalau manusia itu ada human error-nya. Human error-nya apa? Ngambil namanya sama. Ya, semuanya namanya sama. Ya, namanya Siti apalah sedunia. Itu kan sama ya. Nah, itu bisa terjadi kesalahan. Nah, kondisi inilah yang dihilangkan atau ditiadakan kalau kita menggunakan sistem informasi. Kemarin juga mungkin Anda masih ingat ya di awal saya menyampaikan kenapa kita perlu belajar juga sistem informasi, ya. Kalau dilihat sebenarnya sistem informasi keperawatan itu sebenarnya sekarang sudah menjadi suatu cabang ilmu yang disebut dengan nursing informatik. Di luar negeri, ya, itu sudah ada, ya. Kalau S1 itu kan masih nursing umum ya, basic nursing, ya. Nanti di S2-nya baru Anda tambahkan dengan misalnya ngambil nursing etik, nursing medical bedah, jadi sudah lebih spesial ya. Nah, di luar negeri, nursing etik itu menjadi keilmuan yang merupakan perpaduan dari 3 ilmu. Jadi, kalau orang belajar nursing etik, dia belajar nursingnya, belajar ilmu informasi, dan belajar mengenai komputer. Jadi sekarang kalau dulu kan sistem informasi keperawatan dibangun oleh orang IT, ya orang komputer, tanpa tahu apa data yang mesti dia masukkan ke dalam aplikasi, sehingga biasanya rada ribet, setelah jadi ternyata nggak bisa digunakan. Nah sekarang kalau sudah ada perawat yang memang ya spesialisnya adalah nursing informatik, ya penyusunan atau membangun aplikasinya menjadi lebih mudah dan bisa digunakan. Nah, ulah di Indonesia kapan ya S2-nya ada ya? Harus nunggu adanya profesornya dulu baru bisa membuka spesialis nursing informatik. Kemudian sebenarnya apa sih yang disampaikan atau yang ada di dalam sistem informasi keperawatan? Balik kembali, sebenarnya apa yang kita lakukan sebagai perawat? Kita kan kalau sebagai perawat bekerja adalah mengikuti siklus dari proses perawatan, ya. Jadi kembali lagi harus ingat tuh, ya. Jadi di dalam sistem informasi ada bagian dari data yang dimasukkan sebagai bentuk assessment, ya. Jadi data-data yang berkaitan dengan kondisi pasien pada saat perawat melakukan assessment. Kemudian juga ada pilihan diagnosis yang akan keluar setelah data dimasukkan oleh perawat. Jadi perawat memasukkan data asesmennya ke dalam sistem, nanti sistem akan merespon diagnosa yang kemungkinan diagnosa yang berkaitan dengan data tadi itu akan keluar. Nah, nanti perawatnya milih ya mana yang sesuai dengan kenyataan di pasien. Kemudian kalau sudah terpilih diagnosisnya, itu otomatis akan keluar beberapa intervensi yang boleh dipilih
ya. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari pasiennya, ya. Kalau sudah terpilih, ya, planningnya sudah ada, section khusus memasukkan apa saja yang sudah dikerjakan oleh perawat dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau diagnosis. Nah, bagian tertentu dari sistem informasi keperawatan itu mencakup ya input data terkait dengan evaluasi status pasien, ya. Dari sini perawat bisa menilai ya efektif tidaknya tindakan yang sudah dilakukan. Jadi siklus proses perawatan itu bisa tergambarkan dalam sistem informasi keperawatan. Nah, sekali lagi sebenarnya yang dimasukkan ke dalam sistem informasi adalah dokumentasi. Ya. Dokumentasi apa sih? Catatan, bukti, aktivitas yang dilakukan ya terhadap klien atau pada saat melayani klien yang berbentuk tulisan atau hasil cetakan. Itu yang disebut dokumentasi, ya. Nah, syaratnya dokumentasi itu harus akurat, komprehensif, fleksibel. Akurat itu apa? Akurat itu sesuai dengan kondisi yang dilihat, ya. Jadi boleh nggak kita menggunakan bahasa slang? Nggak boleh, ya. Atau menggunakan istilah-istilah yang not familiar dari tim. Karena biasanya kita memberikan layanan keperawatan itu biasanya pakai metode primer, perawat primer atau metode tim, ya. Nah, jadi istilah-istilah yang dimasukkan juga yang dipahami oleh tim, ya. Kemudian komprehensif itu secara menyeluruh datanya, ya. Karena perawat kan berapa ya? 24 jam ya dengan pasien. Sehingga data-data yang tidak terlihat oleh tim lain terlihat oleh perawat. Dokter dia mungkin hanya sekitar berinteraksi dengan pasien sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi kalau perawat 24 jam karena ada yang dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Nah, itu pasti datanya harus dimasukkan dengan komprehensif. Fleksibel ini bisa digunakan data atau dokumentasinya untuk profesi lain. Baik, nah ini beberapa kegunaan dari dokumentasi, nanti silakan dibaca ya. Yang jelas akan ada catatan klinis pasien kalau perawatnya melakukan dokumentasi ya, sehingga perawatan yang dilakukan juga berkelanjutan karena dari dinas pagi biasanya catatan atau dokumentasi ini diserahkan atau dioverkan ke dinas sore, dari dinas sore ke dinas malam gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya tujuannya ya. Tujuan yang pertama, kenapa kita perlu mendokumentasikan keperawatan ya? Mendokumentasikan keperawatan dalam SIK adalah satu, mengkomunikasikan kepada tim. Ya, mengkomunikasikan apa? Apa saja yang dialami atau yang dilakukan terhadap pasien. Kemudian tujuannya juga adalah menyusun perencanaan klien, ya. Nah, kalau yang ketiga ini sebagai bahan audit ya. Audit layanan biasanya. Ini layanannya sudah berkualitas belum atau masih perlu diperbaiki atau tidak. Kemudian dokumentasi juga menjadi data penting juga untuk penelitian dan edukasi ya. Jadi apa saja melihat secara penelitian datanya banyaknya pada bulan September ini pasien yang masuk adalah menderita hipertensi. Nah, ini bisa menjadi prioritas untuk melaksanakan edukasi bagaimana mengontrol tekanan darah misalnya. Kemudian yang kelima, sebagai bukti reimbursement. Reimbursement itu adalah penggantian, ya, mengganti. Jadi Anda
melakukan intervensi keperawatan atau membuat perencanaan, kan jasa yang diterima oleh pasien. Nah, pasien rumah sakit ya wajib memberikan reimbursement kepada perawat. Jadi perawat mendapatkan reimbursement terhadap jasanya. Nah, kalau dalam BPJS itu ada tuh ya, kalau perawat suntik itu dia dihargai jasanya berapa rupiah, itu ada. Walaupun Anda masuk rumah sakit, itu akan keluar juga di dalam di dalam perincian biaya rumah sakit Anda menggunakan infus cairan juga dikeluarkan tuh sama rumah sakit. Perawatnya melakukan pemasangan infus itu ada harganya, jasanya. Oke, yang terakhir ini mungkin hampir sama dengan mengaudit badan kesehatan, jadi menjadikan analisis ya pelayanan. Nah, ini informasi apa aja yang harus ada di dalam dokumentasi perawatan pada SIK ya, ada data demografis pasien ya sampai perencanaan pulang. Ya, jadi ini totally adalah menunjukkan peran perawat sih sebenarnya pada layanan kesehatan ya. Kemudian ini 5 karakteristik kalau dokumentasi itu berkualitas, harus faktual, berdasarkan fakta, lengkap, terbaru, up to date, ya, akurat, dan terorganisir. Jadi data ini data subjektif, ini data objektif. Nah, itu terorganisir secara baik. Nah, ini adalah rancang bangun dari electronic patient record yang dikembangkan oleh kernel. Anda lihat inti lingkaran paling dalam. Awalnya kernel ini dia profesor ya, tetapi dia punya pemikiran ya, gimana nih agar catatan pasien ini tidak wasting ya. Dia buatlah aplikasi. Awalnya aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk manajemen. Tadi kayak kelompok 5 nyampaikan ada sistem informasi manajemen. Nah, awalnya kernel membuatnya seperti itu. Hanya kebutuhannya untuk manajerial. Ya, manajerialnya apa? Yang berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan surat menyurat dalam rangka tugas ya. Kemudian berkaitan dengan supervisi. Awalnya seperti itu ya. Jadi mau melihat ya manajerial rumah sakit. Tetapi kemudian berkembang kebutuhannya. Kebutuhannya harus ada dong yang berkaitan dengan data petugas, data pemberian farmasi, data hasil lab, ya, atau data yang berhubungan dengan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan oleh pasien. Sehingga menjadi lingkaran berikutnya. Nah, salah satu subsistemnya adalah adanya informasi berkaitan dengan layanan keperawatan di rumah sakit. Jadi ini ya, ini rancang bangunnya. Nah, ini yang kedua, ini bagaimana ya layanan dokumentasi keperawatan dilakukan ya, yang tentu saja tadi merefleksikan dari peran-peran perawat. Nah, ini ada nih di dalam subsistem dari sistem informasi elektronik pasien record ya. Ini ada gambar penggambarannya seperti ini. Peran-perannya apa saja. Nah, ini ada di dalam elektronik pasien record. Berikutnya ini adalah gambar yang saat ini di beberapa rumah sakit besar di Indonesia ya, perawat melakukan dokumentasinya tidak pakai paper base, tetapi menggunakan ya langsung menginput data atau mengerjakan perencanaan keperawatan langsung menggunakan komputer yang tentu saja terlink dengan sistem informasi yang ada di rumah sakit. Ya, jadi nanti di nurse station itu ada komputer. Komputernya bukan pajangan, tapi komputernya itu adalah tempat perawat memasukkan dokumentasi. Nah, ini ada yang langsung diinput oleh perawat, ada yang datanya tadi harus dikelola dulu oleh admin. Jadi ada 2 sistemnya ya. Tetapi ternyata
penggunaan ini mana yang efektif? Ini ada penelitiannya ya. Di bawah hasil penelitiannya ternyata efektif kan kalau perawatnya langsung mengisi. Dan kalau dokumentasi dilakukan secara elektronik itu menghemat ya 1/3 dari waktu perawat dalam bekerja ya. Nah, katanya di sini nih ya ada accurate range limits to 62% ya, 4 hours ya, 4 hours ya. Jadi menghemat 4 jam dari ya ini kan lebih dari 30% ya. Ini penelitian yang pertama oleh McGowan ya. Ini penelitian berikutnya ya ada sekitar berapa? Ya ini ini dari perawat ya, sampelnya perawat ditanyakan mana yang lebih efektif ya kalau pakai dokumentasi ya dengan digital ya. Nah, ini kesimpulan dari penelitian Gugerty ya. 1/3 ya, 1/3 dari perawat bilang bahwa schedule-nya ya menjadi 1/3 waktu ya, waktu kerjanya itu ya bisa dimanfaatkan lebih efektif ya. Jadi dokumentasi selama ini tulis menulis bisa dikurangi waktunya dengan menggunakan sistem secara langsung. Nah, ini ada beberapa penulisan pedoman penulisan dokumentasi, nanti juga Anda belajar di dokumentasi perawatan ya, mata kuliahnya ya. Cukup dibaca saja, nanti penjelasannya mungkin di dokumentasi. Tapi yang paling penting di sini ya. Nah, jangan menggunakan frase yang sifatnya subjektif ya. Jadi hindari kata-kata yang multitafsir ya pada saat memasukkan informasi ke dalam aplikasi. Nah, ini kekurangan dari sistem informasi keperawatan ya dalam dokumentasi. Kekurangannya peran perawatnya memang menjadi kurang begitu terlihat jelas karena prosesnya sudah dilakukan oleh sistem. Jadi perawatnya memasukkan data, nanti langsung keluar tuh pilihan diagnosa mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Ya artinya perawat kan tinggal milih doang, jadi kurang terlihat jelas ya ininya kontribusinya. Kemudian bisa terjadi perubahan etika terutama dalam tata cara komunikasi karena sekarang komunikasinya dengan melalui perangkat ya. Kalau dulu kan konsultasi kita tunggu pak dokternya langsung. Sekarang dokternya bisa di mana saja, konsultasinya melalui sistem aplikasi. Kemudian bisa terjadi kelambatan sistem elektronik ya, ini biasanya kalau firewall atau security dari aplikasi kurang baik ya. Jadi mudah diterobos ya, mengganggu sistem, dikasih virus ya gitulah oleh hacker. Kemudian biasanya perawat juga, nah ini nih, ya gaptek ya, sulit untuk login ya. Apalagi kalau udah salah, nggak bisa login, itu panik ya. Sehingga ini memang perlu adaptasi penggunaannya. Di RSCM mereka membuat dulu satu ruangan percontohan ya, dokumentasi menggunakan aplikasi ya. Untuk apa? Untuk istilahnya mengenalkan dulu kepada perawat. Nah, dari percontohan tadi ya, nanti perawat-perawatnya diminta untuk bertestimoni ya, bagaimana mereka menggunakan, efektif tidak ya, sehingga itu mempengaruhi motivasi dari perawat-perawat yang lain. Untuk saat ini RSCM sudah hampir semua layanannya sudah menggunakan SIK ya, atau sistem informasi ya, bisa informasi perawatan atau informasi medis. Kemudian rendahnya ketahanan baterai ini sebenarnya salah satu tantangan ya untuk fasilitas ya. Jadi memang kalau yang menggunakan sudah sistem aplikasi, yang ditakutkan di Indonesia adalah mati lampu. Nah ini juga kalau penilaian untuk rumah sakit internasional ini backup power supply itu harus di bawah 1 menit ya. Jadi di bawah 1 menit harus sudah nyala. Kalau tidak salah 50 detik ya. Jadi long waktu untuk perubahan kalau mati lampu
ya power supply yang lain backup itu harus di bawah 1 menit ya, kalau tidak salah 50 detik ya. Kemudian kesalahan teknis pada komputer ini bisa saja terjadi. Kemudian permasalahan ini kecukupan dari perangkat ya. Nah, ini computer patient record ya, atau sama aja electronic patient record ya, adalah bentuk komputerisasi dari pencatatan pasien yang isinya adalah masalah ya, yang tentu saja harus dipahami oleh perawat, dan biasanya tata bahasa yang dipakai sudah baku ya, sehingga data yang dimasukkan menjadi konsisten ya oleh perawat karena pakai bahasa ya, pemahaman tata bahasanya sudah tahu ya, sudah familiar ya. Kemudian dalam salah satu tantangan informasi ya dalam kesehatan adalah standar klasifikasi ya, terminologi yang tadi tata bahasa yang baku itu sebenarnya tantangannya, karena kalau di Indonesia mungkin istilah terminologi kesehatan banyaknya adalah warisan Belanda ya. Misalnya laken ya, laken itu apa ya? Spray, kalau bahasa Belandanya itu laken ya. Jadi banyak frase-frase bahasa atau terminologinya ya masih ya Dutch ya, masih ke bawah kebelandaan ya. Tapi ini menjadi suatu tantangan bagi pengembang aplikasi ya. Kemudian nah memang ini salah satunya aplikasi yang ada masih belum mampu menspesifikkan kondisi tertentu. Ini yang menyampaikan adalah orang IT-nya sendiri, pengembangnya sendiri. Tetapi kalau dengan adanya tadi perawat yang memang spesialisnya informatik, mudah-mudahan ya tidak spesifiknya kondisi yang ada di dalam software itu bisa teratasi ya. Harap saja ya di programmernya ini nih ya bilang ini nih nggak bisa membaca untuk kondisi-kondisi tertentu, karena yang mengembangkan ya bukan yang memahami mengenai keperawatan atau kesehatan. Kemudian, nah ini penerapannya kalau dalam keperawatan ya, pertama kita kalau sudah memasukkan data itu akan mulai keluar keluar diagnosa ya, diagnosa berdasarkan NICNOC ya, NICNOC ya. Jadi yang dipakai yang baku pada aplikasi SIK di rumah sakit, mereka menggunakan standar atau yang panduannya adalah NICNOC ya. NOC itu nursing outcome, NIC-nya itu nursing intervention ya. Jadi ini yang sudah dibakukan ya di seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, gimana sih penggunaannya? Nanti kan tadi saya udah bilang ya, perawat menginput data assessment, nanti komputer akan memilihkan beberapa diagnosa ya, beberapa label diagnosa. Nah, label diagnosa ini diambil dari NIC ya. Nah, perawat kalau sudah keluar ya pilihan diagnosanya ya, itu tinggal milih aja. Biasanya dikasih antara 3 sampai 4 ya diagnosa yang sesuai. Nah, perawat memilih yang mana nih yang sesuai dengan pasiennya. Kalau sudah, nanti komputer akan mengeluarkan lagi beberapa intervensi yang perlu dipilih juga oleh perawat ya, sesuai dengan kondisi pasien up to date ya. Nah, dipilih misalnya perlu intervensinya monitoring, dan tinggal diklik doang, klik monitoring ini. Jadi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, implementasi untuk NIC ya itu biasanya masuk ke dalam catatan aktivitas ya. Di catatan aktivitas biasanya perawat tinggal menambahkan jam pelaksanaan dan menuliskan siapa yang melakukan. Oke,
Itu kira-kira ya. Kemudian sistem informasi keperawatan juga tadi salah satunya tujuannya adalah bisa memberikan edukasi. Nah, edukasinya berupa promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan juga bisa dilaksanakan di dalam sistem informasi. Nah, biasanya kalau dulu kita mau penyuluhan kita menggunakan menggunakan media yang masih hard ya. Seperti booklet, leaflet, flyer, flip chart, poster ya. Kalau zaman sekarang enggak ya. Ya, sekarang sudah masuk langsung di dalam sistem informasi itu menggunakan media-media digital ya, apakah itu TV, radio atau video. Jadi kamu juga mungkin sekarang sudah jarang yang melihat pajangan-pajangan ya. Beberapa mungkin masih ada berupa slogan, tapi lebih banyak kalau di ruang tunggu, ya ruang tunggu ada di rumah sakit pasti terhubung dengan terlink dengan TV ya, TV. Nah itu biasanya nanti dimasukkan info-info berkaitan dengan promosi kesehatan. Yang paling anyar lagi sekarang promosi kesehatan sudah tidak hanya menggunakan TV, radio ya, video, tetapi sudah merambah menggunakan ponsel ya, melalui SMS atau melalui WhatsApp ya. Mungkin itu implementasi yang secara garis besar dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Enggak. Sebelumnya saya Elsa Komalasari, Ibu izin bertanya tentang kelompok 5 tadi, Ibu. Tadi berarti kita hanya merevisi bagian contoh penggunaan aplikasi saja ya, Ibu? Sebenarnya Anda tidak usah revisi ya, karena sebenarnya SIM juga sebenarnya contoh, hanya kurang tepat saja ya, kurang tepat saja. Nggak apa-apa, itu sebagai masukan contoh-contoh dari sistem informasi yang ada di dalam kesehatan. Nggak perlu diperbaiki ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi selain tadi Mbak Elsa yang ingin bertanya? Ya. Bu, sebenarnya kita mau pengen lihat sih kayak gimana ya. Pengen ngerasain gitu ya. Ngerasain memasukkannya ya. Alhamdulillah Anda yang nurse ya nanti bisa praktek di RSCM ya. Tapi masih tingkat 2 nggak tahu saya di RSCM dibolehkan nggak? Kalau nggak salah sih tingkat 3 ke atas ya. Tingkat 3 ke atas dan profesi ya. Nanti Anda bisa lihat di ruangan ya. Tapi mungkin bukan Anda yang memasukkan secara langsung, tapi Anda nanti biasanya didampingi oleh CI ya, atau clinical instructor dari rumah sakit atau perseptor namanya ya, sekarang namanya perseptor. Nanti dibantu oleh perseptor ya. Jadi sekarang udah nggak terlalu banyak tugas perawat yang berkaitan dengan paper base, nggak banyak ya. Kalau dulu kan waduh ya itu bisa berjam-jam ya menuliskan renpra ya, kadang-kadang perawatnya jadi males ya karena harus nulis gitu kan. Oke, nanti lihat ya pada saat Anda praktek, nanti praktek KMB atau ya praktek KMB, biasanya KMB, Gadar ya. Itu di rumah sakit besar. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Sipen untuk screenshot. Baik Ibu, izin untuk mengambil dokumentasi. Izin ambil screenshot.